Bab 1761, ayo pergi dan lihat di atas. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Namamu Jin Hong, kita sekarang berada di tanah pengasingan. Dan kau adalah penjaga pengasingan. Begitu kau meninggalkan tempat ini, pergolakan waktu akan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Selain itu, kau memikul tanggung jawab membawa makhluk-makhluk itu meninggalkan tempat pengasingan dan pergi ke alam semesta yang tak terbatas. Tunggu sebentar, dan aku akan membiarkanmu membawaku ke alam semesta yang tak terbatas. Sulang tersenyum dan menamainya, dan menjawab pertanyaan tentang peti mati 9 naga. Sekarang peti mati 9 naga mengenalinya sebagai tuannya, jadi tidak perlu khawatir ditolak untuk naik mobil. Itu saja, Jin Hong Xiaolong mengangguk. Alam semesta yang tak terbatas, Jin Hong tampaknya memiliki kesan, haruskah kita pergi sekarang, Tuan? Merah keemasan dimurnikan dari jiwa 150.000 kaisar tertinggi, dan selalu ada beberapa informasi dasar yang tersisa di dalam jiwa-jiwa yang tak bertuhan ini. Oleh karena itu, tidak seperti Xiaohe Xiaobei yang benar-benar kosong setelah mereka lahir. Tentu saja, meskipun ada beberapa sisa ingatan, dampaknya sangat kecil dan tidak dapat mengendalikan merah keemasan saat ini. Oke, Sulang berpikir keras, bertanya-tanya apakah dia akan membawa peti mati 9 naga keluar dari tempat pengasingan ini. Peti mati 9 naga adalah pilar pengasingan. Sebenarnya tidak memiliki kemampuan menyerang, dan kemampuan bertahannya juga sangat biasa. Fungsi utamanya adalah untuk menekan turbulensi waktu di tempat pengasingan, dan untuk mengangkut turbulensi waktu, meninggalkan tempat pengasingan dengan pemenang perang reinkarnasi. Jika dia membawa peti mati 9 naga bersamanya, tempat pengasingan pasti akan hancur. Namun, menurut informasi yang dikatakan Feng Ziyu, tempat pengasingan itu terkait dengan bos awal tertentu. Kaisar Zhou yang abadi di belakang Feng Ziyu adalah kaisar tertinggi dari kamp penjajah, dan dia ingin mengambil dunia ini sebagai miliknya. Maka bos awal yang meninggalkan tempat pengasingan kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik lokal dari alam semesta yang tak terbatas. Pasti ada artinya meninggalkan tempat pengasingan sebagai pukulan balik. Sebagai seorang pejuang di kamp yang sama, Sulang dan dia tentu harus mempertimbangkan dampak dari kehancuran pengasingan. Apakah itu akan menghancurkan tata letak orang-orang besar di kamp? Jin Hong, Sulang merenung dan bertanya, apakah kamu masih ingat kemana para pemenang reinkarnasi yang kamu bawa sebelumnya pergi? Lupa, tapi itu seharusnya bukan alam semesta tanpa batas. Itu tempat lain yang tidak kuingat dengan jelas, di sini. Jin Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala naga kecil itu menggembung saat melihat kehendak manusiawi melintas di langit. Atas, haruskah aku menjelajahinya? Kekuatanku saat ini hampir dapat mencapai kebenaran dari banyak peristiwa besar di alam semesta yang tak terbatas, jadi mari kita pergi dan melihat. Sulang menyentuh dagunya, dan segera menggerakkan sudut mulutnya. Bahkan jika terjadi kesalahan, dia dapat kembali melalui peti mati 9 naga. Setelah mengambil keputusan, dia segera melakukannya. Ayo pergi, ayo naik dan lihat. Sulang tersenyum tipis dan terbang tepat di depan peti mati 9 naga. Ya, Jin Hong juga terbang ke dalam tubuh, dan peti mati besar 9 naga langsung berubah menjadi 9 naga hidup yang menakutkan. Segera setelah itu, salah satu naga di peti mati 9 naga membuka mulut besar dan menghisap Sulang ke dalamnya. Seluruh prosesnya sangat sederhana dan lancar, dan tidak ada situasi sebelumnya di mana kehidupan, alam semesta dan makhluk dan tidak ada dewa yang ditolak. Setelah memasuki bagian dalam peti mati Kowloon, Sulang menemukan bahwa ruang di dalamnya tidak terlalu besar, dan tidak ada metode biji sesawi. Itu benar-benar normal. Tidak ada yang namanya mayat orang kuat yang disimpan di ruang ini, dan mayat itu tidak membusuk saat membusuk sebelumnya. Berjalanlah di ruang kecil, Sulang memperhatikan dinding di sekitarnya dengan saksama, dan menemukan bahwa dinding itu ditutupi dengan garis-garis yang sangat tidak jelas, yang tampaknya merupakan formasi, tetapi sebenarnya bukan. Saya memiliki hampir semua jalan kosmik yang tak terbatas sekarang. Bahkan jalan-jalan terpencil yang belum sepenuhnya dikuasai semuanya terlibat di bawah pengaruh alam semesta kehidupan. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan untuk makna mendalam semacam ini yang sama sekali tidak dapat dipahami. Inilah makna mendalam waktu. Peti mati 9 naga lahir untuk aliran waktu yang bergejolak. Itu adalah prajurit tak bertuhan yang sangat istimewa,
yang mampu memiliki kekuatan terkait waktu sebelum mencapai tingkat primordial. Sulang mengamati garis-garis itu dalam diam. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, dia tidak khawatir tentangnya. Karena dia berlatih total 3 latihan dasar yang berhubungan dengan waktu. Selama latihan atribut waktu primordial selesai, garis-garis samar yang sama sekali tidak dapat dipahami ini akan menjadi sangat sederhana. Pada saat yang sama, setelah peti mati 9 naga menelan sulang di perutnya, dia naik ke langit dan tenggelam ke dalam lorong kehendak manusiawi. Peti mati Kowloon telah hilang. Sekarang era reinkarnasi telah berakhir, dan selanjutnya adalah era reinkarnasi baru. Meskipun aku tidak akan dapat menginjakkan kaki di peti mati Kowloon, itu juga merupakan berkah yang luar biasa dalam hidup untuk menyaksikan peti mati Kowloon dengan mataku sendiri. Aku berharap bahwa di era reinkarnasi berikutnya, para pahlawan juga akan muncul, menginjak 9 naga dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Petik 2 petik 2. Di tanah pengasingan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan peti mati 9 naga pergi, mengekspresikan emosi satu demi satu. Sisi lain, mengamati peti mati 9 naga melalui saluran kehendak manusiawi juga merupakan kegemparan. Kemarilah, peti mati 9 naga ada di sini. Seharusnya pemenang yang membawa perang reinkarnasi ke sini. Haha, aku ingin melihat betapa anehnya pendatang baru kali ini, betapa anehnya dia bisa membuat kejadian aneh seperti itu. Kalian semua hati-hati, orang ini bisa membuat gerakan sebesar itu, mungkin itu seseorang yang dikirim oleh musuh. Jangan katakan itu, peti mati 9 naga ada di sini, ya Tuhan, sudah menjadi seperti ini, sangat kuat. Pendatang baru itu baru saja berkomunikasi dengan peti mati 9 naga. Dia tidak akan menjadi pemilik peti mati 9 naga, kan? Petik 2 petik 2. Di tengah diskusi para Taipan Jiudu dan Kuaso Taichu, peti mati 9 naga melewati saluran kehendak manusiawi dan datang ke ruang aneh ini. Garis waktu di sini sama dengan tempat pengasingan, jelas milik alam semesta kecil ini, bukan di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung. Tuan, ini dia, tetapi ada banyak orang kuat di luar sana, kebanyakan dari mereka berada di level yang sama denganku. Lihatlah, apakah kau ingin keluar dan menemui mereka? Jin Hong berhenti di bawah tatapan semua kekuatan besar dan memberitahu Sulang di dalam. Segera, ia menggunakan kekuatan magis untuk memungkinkan Sulang melihat pemandangan di luar. Berbaring, begitu banyak pemula, Jiudu yang kuat itu rendah hati seperti burung puyuh di dalam. Sulang memandang sekelompok orang yang hampir pemula di luar, dan matanya terbelalak karena terkejut. Dia menghitungnya satu persatu, dan totalnya ada 188 kuaso primari yang kuat, dan 23 nindus yang kuat. Gunakan panel properti untuk melihat informasi terperinci mereka. Anda dapat menemukan bahwa banyak dari mereka telah mencapai batas atas level kuaso primari, dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Mungkinkah ini adalah pemenang reinkarnasi di tanah pengasingan? Mereka dibawa ke sini oleh peti mati 9 naga, dan kemudian mereka berlatih ke level saat ini dengan konsentrasi tinggi. Petik 2 petik 2. Sulang melihat kerumunan pembangkit tenaga listrik kuaso primari di luar, seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang lewat. Anda tahu, ini adalah pembangkit tenaga listrik kuaso terlalu elementer. Ada begitu banyak orang besar yang dapat mencapai level primordial hanya dalam satu langkah. Luar biasa, desis. Haruskah aku keluar dan menemui mereka? Sulang menarik napas dingin, merasa sedikit gugup. Faktanya, dia tidak tahu bahwa sekelompok besar orang besar di luar juga penuh dengan pikiran. Mengapa pendatang baru ini belum keluar? Mantan pendatang baru itu disemprot keluar oleh peti mati 9 naga, tetapi sekarang dia belum keluar juga. Apakah dia benar-benar menjadi pemilik peti mati 9 naga? Apa identitas pendatang baru ini? Jika dia adalah musuh yang siap, dapatkah pengawas mengetahuinya? Jika dia benar-benar menjadi pemilik peti mati 9 naga, bukankah kita harus mendapatkan persetujuannya untuk melakukan tugas di masa mendatang? Ah, sangat tidak sabar, tampaknya untuk melihat apakah dia seorang pria atau wanita, dan seperti apa penampilannya. Pria dan wanita di sini sudah bosan melihatnya. Petik 2 petik 2. Orang-orang besar itu memikirkannya, dan sebagian besar dari mereka menatap peti mati Kowloon, menantikannya. Lebih baik aku keluar dan menemui mereka. Ngomong-ngomong, ada Jin Hong, dan aku bisa kabur kalau berkelahi. Sulang menyentuh dagunya,
dan segera meninggalkan klon di tubuh Jin Hong sebagai pengganti. Jadi, begitu pergantian kematian dipicu, dia akan bisa kembali ke peti mati 9 naga dan mengendalikan harta karun kuasi primer ini untuk melarikan diri. Tentu saja, Sulang merasa kemungkinan untuk bertarung tidak tinggi, ini hanya persiapan pencegahan. Jin Hong, biarkan aku keluar dan menemui mereka. Sulang memberi perintah kepada roh peti mati 9 naga dengan pikiran spiritualnya. Baik, Tuan. Jin Hong segera membuka mulut naga itu, dan saluran yang menghubungkan dunia luar muncul di depan Sulang. Lihat, peti mati 9 naga telah membuka mulut naganya, dan pendatang baru akan keluar. Ngomong-ngomong, melihat wajah baru itu menyenangkan. Berhenti bicara, bersikaplah lebih tenang, kita ini senior. Petik 2 petik 2. Ketika sekelompok pria besar melihat mulut naga terbuka di peti mati 9 naga, suara mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang pemuda yang sangat tampan berjalan keluar dari lorong dan berdiri di depan mereka. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang penampilan tampannya, tidak ada yang jelek jika Anda dapat berkultivasi ke keadaan ini. Namun, semua orang tetap menunjukkan ekspresi terkejut dan heran. Terlalu muda, benar-benar terlalu muda, saya tidak memiliki temperamen yang telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, kekuatan gaib saya memberitahu saya bahwa dia sekarang tidak lebih dari 25 tahun, begitu lembut. Kaisar tertinggi berusia 25 tahun. Ini hampir tidak pernah terdengar. Kekuatan gaib Anda mungkin tertipu. Lihatlah dia jelas memancarkan aura tingkat 8 duo, tetapi dia hanya memiliki fluktuasi basis kultivasi tingkat sandu. Apakah dia memiliki kekuatan tempur tingkat 8 duo di alam sandu? Sungguh lelucon. Lihat jepit rambut di kepalanya, itu adalah prajurit tanpa Dewa 9 Crossing. Itu adalah yang terbaik di antara prajurit Jiudu yang tidak bertuhan, itu sudah mendekati senjata kuasi primer. Aku bisa merasakan banyak makna mendalam dari latihan darinya, dan makna mendalam dari latihan tingkat tidak bertuhan saja memiliki banyak dasar, dan itu sangat dalam. Sungguh luar biasa, pemuda ini hanyalah kumpulan keajaiban, tidak dapat dipercaya dengan cara apapun. Petik 2 petik 2. Sebagian besar orang besar berada di tingkat kuasi primer, dengan penglihatan yang kejam, dan mereka segera melihat berbagai informasi Sulang. Kemudian mereka terkejut, muda hingga usia yang tidak dapat dipercaya, tingkat kultivasi dan tingkat kekuatan tempur yang aneh, prajurit Jiudu Godless kelas atas yang kuat, dan teknik yang luar biasa. Masing-masing dapat membuat mereka tercengang. Ketika Sulang tidak muncul sebelumnya, mereka mengira Sulang sangat misterius. Saya pikir begitu Sulang muncul, dia akan dapat melihat wajah asli Gunung Lu, tetapi saat ini, dia merasa lebih misterius ketika melihatnya. Pada saat yang sama, Sulang juga mengamati 201 pria besar di depannya. Tetapi melihat mereka semua menunjukkan kengerian, sulit untuk bersembunyi. Apakah aku orang yang mengejutkan mereka? Sulang berpikir dalam hati, ya, penglihatan mereka terlalu kuat, dan mereka melihat lebih banyak hal daripada mereka yang berada di pengasingan. Saat ini, berani menanyakan namamu. Seorang pemuda setengah primer melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun bos setengah pemula ini terlihat sangat muda, tetapi secara fisik, temperamennya sangat berubah-ubah, dan bahkan membuat orang merasa dekaden. Di Sia Sulang, aku telah melihat senior ini, aku telah bertemu kalian semua. Sulang menundukkan tangannya kepada semua orang. Dia telah melihat semua informasi tentang pria di depannya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Nama pria itu adalah Yi He Guang, dan peringkat berbagai atributnya sedikit lebih baik daripada Kuaso Tai biasa. Di antara 201 orang penting, dia juga berada di garis depan. Sulang, wah, nama yang bagus, nama yang bagus. Ya, tidak terkendali dan tidak terkendali, bagus. Petik 2 petik 2. Setelah mendengar nama Sulang, semua petinggi sangat memuji mereka. Wuho, kalian tidak memperlakukanku seperti ini ketika aku pertama kali datang. Di antara kerumunan, seorang kaisar tertinggi Jiudu merasa dirugikan. Dia masih ingat bahwa dia muncul di depan orang-orang penting sebagai pendatang baru, tetapi dilempar tentang hal itu, bagaimana dia bisa begitu sopan kepada Sulang. Ahem, Sulang tersenyum pada semua orang, senior memang gila. Orang yang katanya tidak boleh memukul orang yang sedang tersenyum dengan tangannya,
dan orang lain memberikan muka, dia sangat baik. Namun saat ini, Tuan Sulang ini, menurut praktik yang biasa, pendatang baru perlu diperiksa oleh inspektur. Silakan datang ke sini. Sebuah suara yang tidak asin maupun lemah datang dari kejauhan. Sulang mengikuti suara itu dan mendapati bahwa itu adalah seorang pria parubaya, tidak tersenyum dan menyebalkan. Membuka panel properti dan melihat, namanya adalah Hao Xingren. Namun, basis kultivasi pria parubaya ini bahkan lebih kuat dari Yi Heguang. Inspektur, Sulang mengangkat alisnya dan menatap Yi Heguang dan yang lainnya, masalah ini. Aha, jika ini benar, pendatang baru perlu memeriksanya. Ini untuk mencegah orang-orang Kaisar Yuan Mingzu masuk ke tim kita. Yi Heguang tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan kepada Sulang sambil tersenyum, lagi pula, inspektur itu bukanlah orang tertentu, melainkan senjata yang ditinggalkan oleh Senior Zhao Yu, Kaisar Yuan Mingzu. Senior Zhao Yu, mungkinkah Kaisar Yuan Mingzu adalah pelaku yang menyerbu alam semesta tak terbatas dan meledakkan alam tak terbatas? Ekspresi Sulang berubah, dan dia terkejut, dan Senior Zhao Yu adalah orang yang meninggalkan tempat pengasingan. Tepat sekali, dalam pertempuran alam tak terbatas, Senior Zhao Yu adalah salah satu pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior untuk menghadapi Kaisar Mingzu. Tetapi Kaisar Yuan Mingzu terlalu kuat, Senior Zhao Yu terluka parah dalam pertempuran itu. Karena tren kejatuhan tidak dapat diubah, jadi hanya sisa hidup dan waktu yang dapat digunakan untuk membuat tempat pengasingan. Dan ruang tempat kita berada ini adalah inti sebenarnya dari pengasingan, yang disebut kapal 10.000 domain. Tempat ini tidak hanya terpisah dari alam semesta yang tak terbatas, tetapi juga tersembunyi di kedalaman pengasingan, bahkan jika itu terlalu mendasar, hampir mustahil untuk menemukannya. Nada bicara Yi Heguang tenang dan menjelaskannya dengan jelas kepada Sulang. Di masa lalu, hal-hal seperti itu dilakukan oleh orang yang berada di peringkat terakhir, tetapi dia berinisiatif untuk mengatakan ini kepada Sulang. Selain itu, dia tampaknya menyadari bahwa Sulang memiliki masalah, jadi dia berhenti sejenak secara khusus. Kapal 10.000 domain, ini adalah tangan belakang yang diletakkan oleh Senior Zhao Yu, untuk menumbuhkan yang kuat untuk terus melawan Kaisar Yuan Mingzu. Sulang berpikir, lalu bagaimana cara kerja kapal 10.000 domain ini? Bagaimana kau bisa melawan kekuatan Kaisar Yuan Mingzu di sini? Biar aku yang melakukannya. Seorang wanita yang sangat seksi dengan lordosis dan tubuh yang melengkung datang. Bahkan jika Sulang tidak melihatnya, dia bisa merasakan hormon yang kaya dan meledak-ledak. Tentu saja, Sulang tetap memperhatikannya, dan memanggil panel atribut wanita itu. Ini adalah bos kuasi primer wanita bernama Zhusan, yang kekuatannya hampir sama dengan Yi dan Guang. Tetapi Sulang menemukan bahwa latihannya agak jahat, tampaknya didasarkan pada Yin dan Yang, yang diduga sebagai pelengkap. Kalau begitu, kamu datang. Yi Heguang mengangkat bahunya, dan kemudian dengan tenang berharap menjauh dari Zhusan beberapa langkah. Apakah itu benar-benar bos wanita yang brilian? Sulang melihat reaksi Yi dan Guang di matanya, dan dia lebih waspada terhadap Zhusan. Zhusan melirik Yi Heguang, lalu tersenyum pada Sulang. Taois Sulang, namaku Zhusan, biar aku jelaskan padamu. Oke, silakan. Sulang mengangguk tanpa perubahan. Kapal 10.000 wilayah, seperti namanya, adalah perahu kecil yang hanyut ke depan di wilayah 10.000 bintang. Kita biasanya tinggal di kapal 10.000 wilayah, dan kemudian kita dapat menggunakan peti mati 9 naga untuk bepergian ke banyak tempat di alam semesta yang tak terbatas untuk menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh roh 10.000 wilayah. Roh 10.000 wilayah adalah penguasa kapal 10.000 wilayah, dan itu adalah roh perkakas yang diciptakan oleh Senior Zhao Yu sendiri. Roh 10.000 alam sangat kuat, tetapi tidak memiliki emosi, dan tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun. Setelah kita menyelesaikan tugas, kita dapat menukar harta karun yang ditinggalkan oleh Senior Zhao Yu dari roh 10.000 alam. Ada banyak harta karun dan bahkan latihan. Zhusan menatap Sulang sambil tersenyum. Sambil berbicara, matanya terus menatap Sulang, tampak sangat tertarik. Roh 10.000 alam, teleportasi ke berbagai tempat di alam semesta tanpa batas untuk melakukan tugas, lalu tukarkan dengan hadiah. Sulang mendengarkan kata-kata Zhusan dan menatap kosong ke arah anjing itu. Bagaimana ini terdengar familiar, bukankah ini ruang reinkarnasi atau ruang dewa utama? Ya, sangat mirip, biasanya hanya bisa tinggal di ruang ini.
Kemudian bisa dikirim ke berbagai tempat saat ada tugas. Saya harus kembali setelah menyelesaikan tugas, tetapi saya bisa menukarnya dengan hadiah untuk berlatih. Tidak mengherankan bahwa hampir semua orang ini telah berkultivasi ke tingkat awal kuasi primer, dan mereka dapat menukar berbagai harta yang ditinggalkan oleh senior Zhao Yu untuk menerobos kemacetan. Ruang reinkarnasi, ruang dewa-dewa, istilah ruang reinkarnasi cukup tepat. Saya bola-balik antara perahu 10.000 domain dan alam semesta tanpa batas, tidak pernah berakhir, itu adalah bentuk reinkarnasi lainnya. Yi Heguang mengangguk tanpa henti, perubahan kehidupan di tubuhnya menjadi semakin mencolok. Ini benar-benar menarik. Aku tidak tahu dari mana rekan Daois Sulang mendengar istilah ruang reinkarnasi. Bibir merah cerah Zusan membentuk senyum menggoda. Haruskah kita mengganti nama kapal 10.000 domain kita menjadi ruang reinkarnasi? Zusan, cukup. Suara acuh tak acuh Hao Xingren terdengar. Kapal 10.000 domain yang ditinggalkan oleh senior Zhao Yu tidak dapat dinodai. Bagus, bagus, mengerti. Zusan dengan enggan memutar matanya, dan bahkan para tetua kuasi primer lainnya menatapnya dengan tatapan menarik itu. Namun, setelah melihatnya, mereka semua tampak tak tertahankan dan segera mengalihkan pandangan mereka. Benar, Sulang tiba-tiba bertanya, Senior Zusan baru saja mengatakan bahwa aku perlu menggunakan peti mati 9 naga untuk melakukan perjalanan ke alam semesta tanpa batas. Tidak buruk, peti mati 9 naga adalah salah satu inti dari kapal 10.000 domain. Hao Xingren mengangguk, meskipun kita tidak memiliki peti mati 9 naga, kita juga dapat menggunakan metode lain untuk turun ke alam semesta tanpa batas, tetapi biayanya terlalu tinggi dan akan lebih merepotkan ketika kita kembali. Kalau begitu, jangan kembali sama sekali. Sulang mengangkat alisnya, semua orang telah berkultivasi hingga titik ini, dan sulit untuk menerobos dengan kapal 10.000 domain. Tidak kembali. Kalau begitu, hanya ada kematian. Cara pertama untuk mati adalah mati di tangan anak buah Kaisar Yuan Mingsu. Karena lokasi misi yang dipilih oleh kapal 10.000 wilayah hampir selalu berada jauh di dalam perut musuh, jadi setelah kami berteleportasi keluar, situasinya sangat berbahaya. Jika kita tidak bisa pergi tepat waktu setelah menyelesaikan misi, kita pasti akan dicekik. Hao Xingren berkata dengan wajah serius, selain itu, kita semua memiliki harapan untuk menerobos ke alam awal mula. Selama kita berkontribusi cukup banyak, kita dapat menukarnya dengan warisan lengkap para pendahulu Zhao Yu. Tidak buruk, dikatakan bahwa sebelum kita, seseorang telah memperoleh warisan para pendahulu Zhao Yu dan berhasil menerobos ke alam awal mula. Yi Heguang menunjukkan harapan dan kerinduannya, selain itu, aku menyingkirkan batasan kapal 10.000 domain sendirian, dan pergi ke alam semesta tanpa batas. Bagaimana dengan metode kematian kedua? Sulang mengangguk setuju, lalu melanjutkan bertanya. Cara kedua untuk mati adalah mati di tangan roh 10.000 alam. Untuk mencegah kita menjadi pengkhianat, kita tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi tentang kapal 10.000 wilayah. Kita juga tidak diizinkan untuk tinggal di alam semesta tanpa batas melampaui batas waktu. Hao Xingren menunjukkan seringai, sebenarnya, bahkan jika ada ide pengkhianatan, itu akan diperingatkan atau bahkan dilenyapkan. Ya, ada banyak pengkhianat di antara kita, dan tidak ada dari kita yang bisa bertahan hidup. Yi Heguang tersenyum, mereka belum mengungkapkan sedikit pun berita tentang kapal 10.000 alam. Itu saja. Kalian telah mendapatkan banyak manfaat di sini, tetapi kalian juga dibatasi di sini. Sulang muncul dengan linglung, dan kemudian menundukkan tangannya kepada semua orang, seluruh hidup kalian akan didedikasikan untuk melawan Kaisar Yuan Mingsu. Itu benar-benar terhormat, itu juga agak menyedihkan, tidak ada kebebasan. Senyum masam melintas di wajah Zusan, namun, akan menyenangkan untuk menganggap tempat ini sebagai rumah. Apakah kita orang-orang yang telah pergi ke alam semesta tanpa batas dan memiliki tujuan lain? Ya, bagi saya, yang tumbuh di pengasingan. Yi dan Guang tersenyum gembira, sudah sangat memuaskan memiliki kapal 10.000 wilayah, jendela menuju alam semesta tanpa batas. Jadi, teman Sulang, mohon terima pemeriksaan oleh inspektur. Hao Xingren akhirnya tersenyum. Kalau begitu tanda tangani kontrak dengan Spirit of 10,000 Realms dan jadilah salah satu dari kami. Ketika orang-orang besar lainnya melihat bahwa pendatang baru akan bergabung, mereka tiba-tiba tersenyum. Yang paling mereka sukai adalah mengajak orang baru untuk melakukan tugas. Ini, maaf semuanya,
Sulang ragu-ragu, tidak apa-apa menandatangani kontrak dengan Spirit of 10,000 Realms. Tidak apa-apa menerima pengawasan dan pengawasan. Pernyataan ini keluar, senyum di wajah semua orang langsung mengeras, dan sekelilingnya begitu sunyi sehingga bisa terdengar tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Mengingat ketika mereka pertama kali datang sebagai pendatang baru, mereka sangat gembira setelah mengetahui kebenarannya, tanpa kecuali. Karena tidak ada orang yang tidak ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dan memperoleh umur yang lebih panjang. Dibandingkan dengan kebebasan halus, jalan pintas menuju pertumbuhan yang cepat lebih penting. Namun saat ini, Sulang benar-benar menolak, yang sungguh luar biasa. Udara berhenti selama beberapa tarikan napas, dan semua orang membuka mulut mereka dan mulai membujuk Sulang. Teman Sulang, apakah kamu belum tahu manfaat bergabung dengan kapal 10.000 alam? Meskipun bergabung dengan Bahtera 10.000 alam akan dibatasi kebebasannya, ada harapan bahwa kamu dapat menerobos ke alam awal kuasi primer atau bahkan alam awal primal. Pikirkanlah, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menerobos ke alam awal kuasi primer, apakah ada harapan untuk menerobos ke alam primal? Teman kecil Sulang, kami tahu kamu liar dan tidak terkendali, tetapi kamu harus mempertimbangkan kenyataan, dan roh 10.000 alamlah yang membatasi kamu, tidak memiliki emosi. Kamu hanya memperlakukannya seolah-olah tidak ada. Ya, Taois Sulang, bagaimana kamu bisa tumbuh dengan cepat jika kamu tidak bergabung dengan Bahtera 10.000 alam? Dunia luar sangat berbahaya. Ada antek-antek Kaisar Yuan Mingzu di mana-mana. Tetaplah di sini dan berlatihlah dengan giat. Ya, saudara-saudariku akan menjagamu dengan baik dan memastikan kamu bahagia setiap hari. Petik 2 petik 2. Sekelompok bos tingkat dasar semu mengelilingi Sulang, merasa cemas dalam hati, tetapi membujuk mereka dengan suara pelan. Apa yang mereka katakan sungguh masuk akal. Namun bagi Sulang, dia benar-benar tidak perlu memanfaatkan kapal 10.000 wilayah. Karena jalan pintas yang dimilikinya sekarang jauh lebih menakutkan daripada jalan pintas Bahtera 10.000 wilayah, dan jalan pintas untuk memperoleh sumber daya lebih santai dan nyaman. Terima kasih para senior atas kebaikan kalian. Tapi aku tetap memutuskan untuk tidak bergabung dengan perahu 10.000 domain. Aku ingin kembali ke alam semesta tanpa batas. Sulang tersenyum dan menundukkan tangannya kepada orang-orang besar di sekitarnya, dan mengatakan pikirannya dengan tegas. Sulang, jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan menderita. Kamu tetap mendengarkan kami, bergabunglah dengan Bahtera 10.000 wilayah, dan teruslah maju ke tahap kuasi Taichu segera. Ada seorang bos pemula dengan tatapan serius dan suara tegas, bahkan dengan sedikit ancaman dalam nadanya. Tidak buruk, teman kecil Sulang, kamu sudah tahu terlalu banyak sekarang. Taipan kuasi primer lainnya berkata dengan sedikit ketidakpuasan, jika kamu tidak bergabung dengan Bahtera 10.000 alam, bagaimana jika kamu keluar dan membocorkan berita? Teman kecil Sulang, tidak lama setelah aku bergabung dengan Bahtera 10.000 wilayah, aku menerobos ke tahap kuasi primer. Lihatlah kekuatan fisik ini, lihatlah kekuatan memutar ini, apakah ini kuat? Beberapa tetua kuasi primer yang baik hati muncul untuk berkata, menunjukkan kekuatannya kepada Sulang. Teman Sulang, sekarang kau memiliki peti mati 9 naga. Ini adalah komponen inti dari Bahtera 10.000 alam. Jika kau tidak bergabung dengan kami, bagaimana kami bisa melawan penyerbu jahat itu? Ada juga bos kuasi primer yang berkata dengan benar, tetapi dengan sedikit memohon, berharap Sulang bisa tetap tinggal. Bagaimanapun, semua jenis metode seperti intimidasi dan godaan, mengetahui alasannya, dan bergerak dengan kasih sayang semuanya digunakan. Terutama bos primordial yang memohon, itu terasa menyedihkan. Ahem, aku menghargai semua kebaikan para senior. Aku bisa diperiksa oleh inspektur, atau aku bisa meninggalkan peti mati Kowloon di sini untuk digunakan semua orang. Sulang melambaikan tangannya dan menolak, tapi aku benar-benar tidak akan bergabung dengan kapal 10.000 alam, yang tidak berarti apa-apa bagiku. Sulang tidak takut mati, dan ancaman tidak ada gunanya. Dia memiliki jalan pintas latihan yang lebih baik, dan godaan tidak ada gunanya. Dia akan mendengarkan kata-kata yang masuk akal, dan dia tahu arti dari perahu 10.000 domain ke alam semesta yang tak terbatas. Tetapi jika Anda ingin mengikat diri Anda ke kapal 10.000 alam, lupakan saja. Sulang tidak ingin memberikan hidupnya kepada makhluk lain. Bahkan jika lawannya adalah roh 10.000 domain yang benar-benar adil,
bahkan jika dirinya sendiri mungkin akan segera dapat menerobos ke awal dan menyingkirkan belenggu perahu 10.000 domain. Tiba-tiba, tidak, Sulang, kamu harus bergabung dengan kapal 10.000 domain. Seorang wanita tua berkata dengan keras, jika tidak, jangan pergi kemanapun. Ini adalah ancaman kematian. Yang lain mendengar kalimat ini tanpa membantahnya. Meskipun tidak tahu malu mengancam orang dengan kematian untuk bergabung, tidak ada cara lain. Tidak ada yang menginginkan faktor yang tidak terkendali di kapal 10.000 wilayah, itu sangat mungkin membawa bencana yang menghancurkan. Senior ini, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan bergabung dengan kapal 10.000 domain. Lagi pula, jika kau benar-benar melakukan ini, akan ada konsekuensi serius. Sulang menghadapi total 188 kuasa Taichu dan 23 kaisar tertinggi Jiudu, tetapi tetap saja tidak mengubah wajahnya, awannya cerah dan berangin. Bahkan, berani melawan ancaman masa lalu. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Seseorang berkata tanpa daya, apa yang bisa kita lakukan, bisakah kita benar-benar membunuhnya? Seseorang menghela nafas dan berkata, siapa yang mengira peti mati Kowloon akan mengalami perubahan yang tidak terduga? Jika bukan karena peti mati Kowloon. Pada saat ini, aku mendengar seseorang berbicara tentang peti mati Kowloon. Tiba-tiba, Yi Heguang mendapat kilasan inspirasi, dan bertanya, rekan Sulang yang terhormat, berani bertanya apa yang terjadi dengan peti mati 9 naga di pengasingan sebelumnya? Ya, Zusan juga bertanya dengan heran, mengapa peti mati 9 naga tiba-tiba runtuh dan kemudian menjadi seperti sekarang. Peti mati Kowloon sekarang jelas sudah lengkap. Hao Xingren mengangguk, peti mati itu sudah memiliki roh senjata, telah menjadi makhluk, dan bukan lagi benda mati. Ketika Yi Heguang dan yang lainnya bertanya, mereka menyelat topik sebelumnya. Kakak-kakak lelaki itu juga melihat ke arah Sulang dan mendengarkan apa yang dia katakan. Perubahan peti mati 9 naga. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum, jika aku berkata, aku akan membuatnya lagi, apakah kamu akan mempercayainya? Dengarkan ini, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bisakah senjata tingkat dasar semu langsung ditempa ulang? Itu bukan main-main, apakah itu tidak mungkin? Teman Sulang, peti mati 9 naga adalah senjata dasar semu, dan tidak mungkin untuk ditempa ulang dalam waktu sesingkat itu. Hao Xingren menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu mendapatkan warisan lain yang ditinggalkan oleh senior Zhao Yu, dan menyebabkan perubahan setelah menemukan peti mati 9 naga yang belum selesai? Tidak, aku benar-benar mentempa peti mati 9 naga. Karena aku adalah pemurni tingkat awal. Bahkan jika itu adalah senjata yang terlalu mendasar, selama bahannya cukup, aku bisa memurnikannya. Mentempa peti mati 9 naga bukanlah masalah besar bagiku. Sulang melihat sekeliling ke semua orang, dengan senyum percaya diri di wajahnya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memberiku bahan dan aku akan membantumu memurnikan senjata. Di hadapan kelompok veteran perlawanan ini, dia tidak menyembunyikan keterampilan pemurniannya. Apa, pengrajin tingkat awal, bagaimana mungkin? Bahkan senior Zhao Yu tidak dapat mencapai level itu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Teman kecil Sulang, kamu tidak bisa bicara omong kosong, itu tidak akan baik jika mengenai lidahmu. Sulang, teruslah meniup, sapi ini terdengar sangat senang. Petik 2 petik 2. Semua orang mengungkapkan ketidakpercayaan mereka, dan beberapa bahkan berpikir bahwa Sulang datang dengan mulut terbuka, dengan demikian menunjukkan penghinaan. Aku mengatakan semuanya, aku dapat membantumu memurnikan senjata. Ini dapat dianggap sebagai bukti posisiku yang teguh. Aku akan menyediakan teknologi dan kalian akan bekerja sama untuk melawan Kaisar Yuan Mingsu. Sulang tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menekan ke bawah, dan suara diskusi semua orang tiba-tiba menjadi lebih kecil. Kamu tidak akan nyata, kan? Zusan menatap Sulang dengan tidak percaya, apakah kamu benar-benar seorang master kerajinan junior? Oke, aku benar-benar seorang master kerajinan junior. Senjata apa yang harus kamu perbaiki? Berikan aku bahan-bahannya. Sulang tersenyum tipis, berkata bahwa aku masih seorang alkemis junior, jadi aku tidak akan memberitahumu terlebih dahulu, nanti kamu takut. Memberikanmu bahan-bahan yang bisa kau gunakan untuk menyempurnakan senjata yang kuinginkan. Jejak kecurigaan muncul di wajah Zusan, lupakan saja,
jika kau meninggalkan Bahtera 10.000 alam dan pergi selamanya dengan bahan-bahanku, dengan siapa aku bisa berbicara untuk berunding? Ya, memurnikan senjata jelas bukan pekerjaan sehari, setidaknya akan memakan waktu bertahun-tahun. Yi Heguang juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Su Lang, kau takut ingin menggulung bahan-bahan itu dan melarikan diri. Para tetua kuasi primer lainnya juga setuju. Menurut pendapat mereka, peti mati 9 naga jelas tidak dibuat oleh Su Lang dengan mengandalkan keterampilan penyempurnaannya. Mereka membuat ulang senjata kuasi primer dalam sekejap, dan mereka tidak mempercayainya. Mustahil untuk memurnikan senjata yang bisa digunakan oleh orang besar dalam waktu singkat. Teman kecil Su Lang, jangan bicarakan itu. Bergabunglah dengan kami di kapal 10.000 domain, lakukan tugas-tugas yang membumi untuk meningkatkan dirimu, dan kalian juga dapat bertukar senjata dari roh 10.000 domain. Lihat, prajurit tak bertuhan 9 penyeberanganku telah berubah dari roh 10.000 alam. Seorang bos setengah baya yang tampak seperti lelaki tua mengeluarkan gada dengan wajah yang ramah. Senior, izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak ingin kau dengar. Meskipun gagang ini telah mencapai level Jiudu, kualitasnya tidak bagus. Jika aku mengubahnya untukku untuk disempurnakan, aku tidak hanya dapat menggunakan lebih sedikit bahan, tetapi kualitas yang disempurnakan juga akan lebih tinggi. Su Lang melirik gada itu dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Pernyataan ini keluar, semua orang saling memandang, dan wajah lelaki tua itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan rasa malu. Siapa yang tidak bisa kau katakan? Bocah bau, tutup mulutmu, atau aku akan menghancurkan lubangmu. Roh gada itu keluar seketika, mengancam dengan sangat kejam. Little Bang Bang, apa yang kau katakan? Percaya atau tidak, aku menghancurkan kepala anjingmu dengan pedang. Xiao You berlari keluar dari tubuhnya dengan tidak senang, dan memarahi wajahnya dengan dingin. Kau hebat. Roh gada itu melihat ke arah Xiao You, dan mendapati bahwa dia sama sekali tidak lebih baik dari yang lain, dan langsung terbujuk. Sekarang lelaki tua itu bahkan lebih malu. Senjata ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari gada Lao Dou. Ya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, itu adalah senjata yang mendekati level kuasi primer. Kau bilang, apakah senjata itu dibuat oleh Su Lang sendiri? Tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Semua penguasa kuasi primer kagum dengan kualitas pedang Yutian yang jauh lebih unggul dari level yang sama. Batuk, Xiao You, kembalilah. Su Lang memberi isyarat, menunggu Xiao You kembali ke tubuhnya, dan melanjutkan, semuanya, pedang Yutian ini adalah senjata yang aku sempurnakan. Aku tidak percaya. Seseorang segera menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kecurigaan. Sebenarnya, jika bukan karena kekurangan bahan, pedang Yutian saat ini pasti telah mencapai level awal. Senior, bagaimana kalau kalian semua mengumpulkan beberapa bahan untukku, dan aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan pemurnianku saat itu juga. Sudut mulut Su Lang berkedut, dan dia melihat sekeliling pada para tetua kuasi primer sambil tersenyum. Orang-orang besar ini tidak tahu seberapa gemuk mereka. Akan sangat bagus jika masing-masing dari mereka bisa memukul tiang bambu. Sebenarnya, dia mengusulkan untuk membantu semua orang menyempurnakan alat, tetapi dia tidak ingin mendapat untung. Ya, dia hanya mendapat untung. Baiklah, Taois Su Lang. Aku ingin melihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Namun, menurutmu berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk dipromosikan ke senjata ini? Terlalu lama untuk melakukannya, kata lelaki tua bernama Lao Dou dengan tongkat, wajahnya terangkat dengan ekspresi jenaka. Aku juga ingin melihat. Sudut mulut Zusan menguraikan sedikit ketertarikan, bahan apa yang kau butuhkan, aku bisa menyediakannya. Bagus, semua orang dipersilakan untuk menyediakan bahan. Dalam hal waktu, aku hanya butuh kurang dari sebatang dupa untuk menyelesaikan promosi senjata. Melihat seseorang bersedia menyediakan bahan, Su Lang secara alami senang dengan senyum cerah. Sebatang dupa, palsu, kau bahkan tidak bisa mengolah bahan dalam sebatang dupa. Aku juga seorang pengrajin, dan aku juga bisa memurnikan prajurit tak bertuhan, dan aku bisa dipromosikan menjadi prajurit tak bertuhan dengan sebatang dupa. Itu terlalu palsu. Petik 2 petik 2. Semua orang menunjukkan ketidakpercayaan mereka, dan bahkan Zusan dan lelaki tua yang malu itu menyesalinya. Su Lang. Bagaimana dengan ini? Kami menyediakan cukup banyak bahan. Jika kau tidak mempromosikan senjatamu dalam sebatang dupa,
maka kau harus menandatangani kontrak dengan Spirit of 10,000 Domains dan bergabung dengan tim Ship of 10,000 Domains kami. Yi Heguang melangkah maju ke arah Sulang dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana, beranikah kau bertaruh? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menatap Sulang. Jika Sulang tidak berani setuju, dia akan menunjukkan barang-barangnya saja. Kenapa tidak berani? Sulang mengangkat alisnya. Dia berkata bahwa waktu yang dihabiskan untuk menusukkan dupa lebih lama. Dia benar-benar dapat dipromosikan menjadi senjata dalam sekejap. Bagus. Yi Heguang menepuk pahanya. Bahan apa yang kau butuhkan, laporkan. Aku juga keluar. Zusan melangkah maju, menatap Sulang dengan saksama. Hitung aku telah menyimpan banyak bahan selama bertahun-tahun. Hao Xingren juga berkata dengan hampa, aku seharusnya memiliki semua bahan yang kau butuhkan. Itu hebat. Terima kasih para senior atas dukunganmu. Sulang tertawa terbahak-bahak, lalu mulai melaporkan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Pertama-tama aku butuh cukup banyak jiwa tak bertuhan, lalu giok dingin yang menjerit-jerit di langit, piroksen reinkarnasi. Sulang telah mengumpulkan banyak bahan yang dibutuhkan untuk evolusi pedang Yutian, hanya selusin jenis dan cukup banyak jiwa tak bertuhan. Dengan cepat, Sulang melaporkan semua bahan yang dibutuhkannya. Selain itu, pedang Yutian dipromosikan dari wudu ke liudu, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan pada dasarnya berada di dua level ini. Tanpa jiwa Tuhan, aku punya 600 bagian di sini, dan aku telah mengumpulkan giok dingin yang sangat dingin di langit. Yi Heguang dengan arogan mengeluarkan 500 salinan jiwa tak bertuhan dan sejumlah besar giok dingin Tianxiao. Aku punya 500 salinan jiwa tak bertuhan, dan beberapa piroksen reinkarnasi. Zusan juga menghasilkan banyak bahan. Aku relatif miskin, jadi aku hanya bisa menghasilkan ini. Aku memberikan 1000 jiwa tak bertuhan. Aku punya 10.000 ton Yujin surga iblis mendalam, kau bisa menggunakannya. Meskipun Hao Xingren tidak tersenyum, dia adalah tiran lokal paling hebat di antara ketiganya dan langsung membuang banyak bahan. Aku bisa memberikan 10.000 keping batu giok penghancur hati. Kacang tua yang memegang gada juga mengeluarkan bahan dari alam semesta kehidupan. Aku juga memberikan sedikit, 300 salinan jiwa tak bertuhan. Wah, kamu terlalu pelit, aku akan membuat 200 salinan. Wah, apakah kamu membuat kesalahan, aku punya 300 salinan lebih banyak darimu. Aku belum selesai bicara, 200 salinan Godless Soul ditambah 100 Divine Demon Supreme Rock, saatnya mengurus pendatang baru. Petik 2 petik 2. Orang-orang besar lainnya juga secara aktif menyediakan materi. Menurut pendapat mereka, pihak pemenang Sulang terlalu kecil, dan dia hampir ditakdirkan untuk menandatangani kontrak untuk bergabung dengan kapal 10.000 domain. Jadi semua orang menganggap Sulang sebagai pendatang baru, dan mereka semua menghasilkan beberapa materi. Cepat, Sulang mendapatkan cukup banyak materi. Salah satu yang paling berharga adalah 50.000 salinan penuh jiwa tak bertuhan. Kemudian berbagai materi yang dihitung dalam satuan 10.000 semuanya adalah materi tak bertuhan. Namun, materi-materi ini tidak terlalu banyak di mata orang-orang besar. Faktanya, terlalu kecil untuk digunakan untuk mempromosikan prajurit tak bertuhan Jiudu. Teman kecil Sulang, material yang kamu minta tidak hanya bermutu rendah, tetapi juga tidak banyak jumlahnya. Dou Tua mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin dapat menggunakan materi-materi ini untuk mempromosikan prajurit tak bertuhan Jiudu ke Kuasi Taichu? Aku sudah mengumpulkan beberapa materi. Terima kasih para senior atas sponsornya, aku sekarang siap untuk mempromosikan senjataku. Sulang menundukkan tangannya kepada orang-orang besar itu, dan segera memadatkan kuali dengan langit yang menyala-nyala berwarna-warni. Langit yang menyala-nyala berwarna-warni dan api yang indah adalah api yang berbeda. Orang-orang besar yang hadir semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, dan pada dasarnya mereka semua pergi ke 4 benua utama di dunia tanpa batas untuk melakukan misi. Oleh karena itu, seseorang segera mengenali identitas langit yang terbakar berwarna-warni Miaoyan. Itu api yang aneh, itu api kosmik, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Api aneh ini sama sekali berbeda dari api aneh yang pernah kulihat sebelumnya. Tampaknya itu adalah jenis api aneh gabungan. Teman kecil Sulang ini memiliki tubuh yang aneh. Mungkinkah dia jatuh dari dunia tanpa batas ke pengasingan? Pasti, kecuali alam tanpa batas, hampir tidak mungkin api aneh muncul di tempat lain. Orang-orang besar itu banyak bicara,
dan sedikit kewaspadaan muncul di hati mereka. Karena dari 4 benua di dunia tanpa batas, 2 di antaranya telah sepenuhnya diduduki oleh pasukan Kaisar Yuan Mingzhu, yaitu benua Tianmi dan Tianting. Benua langit Giok dan benua langit Mian yang tersisa juga terkikis dengan menyedihkan. Jika Sulang berasal dari dunia tanpa batas, maka aspek identitasnya perlu lebih diperhatikan. Tentu saja, orang-orang besar itu hanya sedikit waspada. Bagaimanapun, setelah menunggu pertemuan, Sulang harus melalui pemeriksaan oleh komisaris pengawas, dan jika ada masalah, itu pasti akan terungkap. Semua orang menyingkirkan pikiran mereka dan menatap Sulang. Pada saat ini, Sulang, ayo kita mulai. Yi Heguang melangkah maju untuk menyiapkan pembakar dupa dengan dupa cendana yang sangat biasa yang terbakar perlahan. Kayu cendana terbakar sedikit lebih cepat. Dapat dilihat bahwa rekan Yi dan Guang juga berharap agar Sulang bergabung dengan Bahtera 10.000 wilayah, dan bahkan mengeluarkan dupa yang terbakar lebih cepat di wajahnya. Ketika Susan dan para tetua kuasi primer lainnya melihat pemandangan ini, mereka menyimpulkan bahwa Sulang telah dikalahkan. Namun, Sulang benar-benar berharga, tidak peduli seberapa cepat dupa Anda terbakar, Anda tidak dapat membakar semuanya dalam sekejap. Sistem, pertahankan karakteristik saat ini, kembangkan pedang Yutian. Melempar pedang Yutian ke dalam kuali api luar biasa surga yang membara, Sulang memberi perintah secara langsung, terlepas dari guncangan dunia. Ding, tidak memakan jiwa Dewa Asteris 5.000, hampir tidak memakan jiwa Dewa Asteris 100.000. Bahan kelas tak bertuhan Tian Xiao batu giok yang sangat dingin Asteris 112.000, Mingyu yang menghancurkan hati Asteris 76.868, Iblis misterius Tian Yaojin Asteris 82.568, Tulang Feng Fein Yulin Asteris 81.112, Pyroxene Vena Reinkarnasi Asteris 99.998. Pedang Yutian telah berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan Liudu. Sistem meminta bahwa suara baru saja turun. Aura kuasi primordial yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar dari kuali api ajaib surga yang menyala-nyala. Napas ini begitu agung dan ganas. Bahkan sekelompok penguasa kuasi primer yang telah mengalami banyak pertempuran merasakan sedikit kesejukan. Itu adalah perasaan bahwa hidup mereka terancam. Dan napas ini menyilaukan semua orang yang hadir. Apa? Ini, dipromosikan. Bagaimana ini mungkin? Pedang itu baru saja dilemparkan ke dalam kuali. Tidak mungkin, hal-hal yang tidak terpikirkan seperti itu sama sekali tidak mungkin, palsu. Mungkinkah teman kecil Sulang benar-benar dapat membuat ulang atau mempromosikan senjata dalam sekejap? Petik 2. Susan dan para tetua kuasi primer lainnya tercengang dan mengeluarkan keributan. Mata Yi Heguang semakin melotot, dan bola matanya hampir copot. Dupanya bahkan belum membakar kepala dupa itu sekarang. Bahkan Hao Xingren, yang selalu serius dan tidak tersenyum, mulutnya terbuka, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Sulang, kamu pasti telah mengeluarkan senjata kuasi prima lagi untuk mengganti pedang sebelumnya. Bos kuasi Taichu yang mengaku pandai memurnikan alat sebelumnya itu penuh dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Hei, cemas, kamu cemas. Jangan khawatir, senior, akankah aku menjelaskannya jika aku menunjukkannya kepadamu? Sudut mulut Sulang berkedut, dan segera pedang Yutian dikeluarkan dari langit yang terbakar warna-warni. Tiba-tiba, aura kuasi prima yang tajam menjadi lebih kuat. 20 atau lebih kaisar tertinggi Jiudu itu bahkan merasa dingin dan takut di hati mereka. Benarkah pedang sebelumnya? Pedang itu benar. Dia benar-benar meningkatkannya ke tingkat kuasi primer. Kuncinya adalah itu hanya butuh beberapa saat. Aku agak percaya bahwa Sulang mengatakan bahwa dia membuat ulang peti mati 9 naga dalam sekejap. Metode ini luar biasa, tetapi itu terjadi di bawah hidungku. Itu bertentangan dengan langit, metode pemurnian senjata Sulang Daois yang berbeda dari orang biasa benar-benar bertentangan dengan langit. Dia mengatakan bahwa pencapaian pemurniannya telah mencapai tingkat primordial, aku percaya itu. Petik 2. Semua penguasa kuasi primer berbicara dengan kaget, dan seluruh ruang menjadi gempar. Yang disebut melihat adalah percaya. Pada saat ini, melihat Sulang secara pribadi menunjukkan cara teror untuk mempromosikan senjata, kecurigaan di hatinya segera menghilang. Sekarang kalian para senior percaya. Janjiku sebelumnya masih berlaku.
Jika kalian membutuhkan alat pemurnian, kalian dapat memberiku bahan. Aku akan mencoba yang terbaik. Sulang tersenyum senang, tolong, secepatnya, aku ingin pergi dari sini menuju alam semesta yang tak terbatas. Pernyataan ini keluar, semua pemula segera siap bergerak. Spirit of 10,000 Realms memang dapat ditukar dengan senjata yang kuat, dan senjata dari era kuasi primordial juga dapat ditukar. Namun, harga yang diminta terlalu besar, dan mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak kontribusi. Jadi, Anda hanya dapat menukar bahan-bahannya sendiri, lalu menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya secara perlahan, atau meminta orang lain untuk melakukannya.